terbang ke Land of Dawn. Ini dia di match pertama kita, game pembuka antara Alter Ego Nix melawan RRQ Mika. Yes, game pertama dari Best of 3 series kali ini. Pembuktian dari para coach juga di draft mana yang bakal jauh lebih strong. Tapi Gyogoy kali ini yang berada di sisi tengah dan bakal coba untuk mengumpulkan sedikit gangguan-gangguan sendiri terhadap teman-teman dari Alter Ego Nix ya. Apalagi kalau dia bisa mainin Starlight Pulse juga sih. Jadi dia sambil menggunakan darkeningnya juga sambil menggunakan Starlight Pulse. Oke, dari mid lane kita bisa melihat Run langsung kabur aja dengan ada Wings by Wings. Mulai dicicil perlahan-lahan seorang Gyogoy. Aku penasaran Nathan gak ada yang pakai loh. Siapa? Nathan ya? Iya. Kayak masih agak sedikit membingungkan, tapi sebelah sana cukup sekarat masih di block yang sangat baik dari seorang Gyogoy. Lanjut tidak berhasil mendapatkan ke arah seorang Ash sendiri. Satu punishment yang cukup besar dan memukul mundur teman-teman dari RRQ Mika. Ya, sementara itu dari arah Patman kita bisa melihat Blackpink mulai mencicil adanya Fumi Echo, tapi sudah mulai terjebak. Ada Run 2 lawan 1 masih bisa sustain di area depan karena Blackpink gak mau mundur, ingin mencoba mengamankan semua XP laner yang ada. Iya, Blackpink salah satu offlane yang menurut aku harus diacungi jempol ya. Salah satu mekaniker yang sangat menarik sekali. Kali ini benar-benar berhasil mengadu seorang Prophylix dan dipukul mundur dengan cukup baik. Kali ini sedangkan di sekian Pensinesi Icha melawan seorang Queenie kali ini. Tapi lihat Sacred Hammer dibuka kali ini coba mendorong teman-teman dari sekian Icha. Gyogoy bisa asli Death Sonata, tapi satu kali Raksadi masih diberikan dan masih bisa untuk selamat. Lagi-lagi belum ada first blood walaupun sudah mau masuk ke dalam menit kedua di Land of Dawn. Iya, masih bisa selamat dengan ada satu buah flicker dan tanpa berbuang lama-lama waktu lagi dia langsung balik ke arah base sementara Lebingkan 1 lawan 3. Dia rebat lane mulai datang teman-teman dari Alter Ego Nix nampaknya. Iya, Sacred Hammer dibuka lagi kali ini tapi tidak bisa. Mereka belum punya implosion, mereka belum bisa untuk ngepanis seorang Lelepinkan dan mereka Lelepinkan jauh di sini dengan adanya first dan juga pada dance ya. Dan kita lihat kali ini mereka tahu informasinya. Turtle kali ini bakal coba terlindung terlebih dahulu. Masih ada confliction sebelah belakang langsung Haris, tapi Turtle masih bisa terlindung sama seorang Stacy. Tapi di sisi depan harus mundur sangat cepat, tapi Gyogoy berhasil dapat first blood yang sangat cantik kali ini dikeluarkan sama seorang Fumi Echo. Berhasil membalaskan untuk satu kematian Wow, satu tukar satu pertukarannya cukup adil, tapi sayang sekali dari Alter Ego masih berhasil mendapatkan turtle-nya tanpa tadi berhasil diculik oleh Lelepinkan dengan adanya Falling Star Moon ya. Betul sekali, jadi masih cukup diuntungkan untuk teman-teman dari Alter Ego sendiri karena memang mereka masih bisa take care turtle-nya. Tapi dari sebelah sana Lelepinkan lagi-lagi diganggu kali ini Run dan juga dari para Fumi Echo langsung bergerak ke arah bawah dan mencoba untuk mengganggu seorang Lelepinkan. Sedangkan Queenie di sisi atas harusnya ada sedikit struggle bertemu dengan seorang Pacific sendiri yang memang mencoba untuk menghancurkan kira-kira armornya terus-terusan dengan adanya jab. Tapi Ash mulai datang menghantui seorang Icha, tapi Icha Pensinesi kali ini masih bisa untuk tarik mundur dan masih bisa untuk selamat kali ini ya. Oke, itu dia dari arah bottom lane. Kita juga bisa melihat adanya Implosion masih bisa kabur dengan ada Sadras dan seorang Lelepinkan berhasil selamat dari geprekan 4 pemain Alter Ego Nix. Wow. Yap, masih tarik ulur karena memang masih perlu terhadap Taras juga, jadi memang tidak ingin terlalu memaksakan keadaan. Kali ini seorang Lelepinkan benar-benar pintar banget tarik ulurnya. Tapi Fumi Echo kali ini bakal ditemenin Sacred Hammer lagi dibuka karena Lelepinkan masih coba untuk mudah, tapi dia masih mencoba untuk dikeluarkan. Dan Prophylix berhasil mendapatkan satu poin kill, tapi di sisi lain juga seorang Pensinesi harus terkena punishment kali ini di sideline, itu karena sideline. Yes, ini ya pertukarannya masih cukup adil dari kedua tim. Dari tadi satu tukar satu aja dan jual beli serangan. Sementara itu Lelepinkan tadi aku agak bingung sih. Dia udah tahu Disanis tadi berhasil lolos di posisi pertama, tapi dia mencoba untuk majuin lagi. Dan akhirnya dia harus pick off. Ya, karena memang tadi dia masih perlu turret sih, jadi nggak terlalu ingin memaksakan jauh banget. Tapi lihat sebelah sana Ash-nya kali ini mulai bekerja seorang Pensinesi untuk mencari backup dari seorang dan juga seorang Queenie. Tapi lihat sebelah sana Pensinesinya masih perlu turret, mereka bakal terus-terusan main seperti ini sih. Mereka mau coba untuk bermain dengan safe, tapi lihat di sisi tengah kali ini Gyogoy coba untuk mengasih satu punishment sedikit demi sedikit karena seorang Pixie dengan adanya Darkening Glass. Tapi lihat di sisi bawah dari seorang Esmeralda juga pede banget. Prophylix benar-benar diusir pulang. Kalau Prophylix sendirian yang melawan Esmeralda, dia masih dicoba untuk memenangkan hal tersebut sih. Tapi Turtle di setup kali ini lihat sudah seorang Pixie mencoba untuk dorong dengan adanya Sacred Hammer, tapi belum ada apa-apa, masih ada dia punya berdiri langsung pada ini langsung saja dibuka dari depan. Turtle masih bisa disediakan sama seorang Stacy, tapi di sisi lain Pixie dia akan membayarkan
nyawa dari pertukaran terhadap tentara polis Samus. Dibuka di tengah-tengah kali terkena seorang Run masih bisa melakukan weak face dan kembali pulang. Wow, ini adalah momentum timing yang sangat tepat dari seorang Run yang mana tadi dia berhasil kabur dengan ada wings by wings dari seorang Paul yang tadi hampir saja ingin melok ke arah dia, dan sementara itu sudah mempunyai Clock of Destiny kembali lelepingkan dengan ada Stardust Dash High Mobility yang dimiliki Esmeralda kembali dengan lainnya, tapi sayang sekali di area top lane Alter Ego Nyx harus kehilangan satu outer turret mereka. Wow, Betul sekali, outer turret pertama mereka pecah kali ini di Land of Dawn. Dan yang lebih agak sedikit ya Alchemika gitu ya, kayak mereka dari tadi Alter Ego Nyx dan juga Alchemika mereka masih seeking for fight gitu, mereka masih mencari peperangan, tapi peperangan yang mereka lakukan selalu bisa dibalaskan satu dengan yang lainnya. Sedangkan di sisi lain gitu kan, Stacy di sini mengumpulkan pundi-pundi gold yang cukup banyak dengan ada turtle yang sudah 2 kali dia ambil gitu kan dia, dan dia memang juga mencoba untuk melakukan asis 1 kali gitu kan dengan Death Sonata-nya belum bisa ngisan juga karena memang kira-kira yang dimiliki secara tim itu cukup tebal semuanya. ya ini kalau kita lihat memang dari Stacy-nya ini fokus ke arah farming, sementara itu berusaha untuk membalaskan dengan adanya Pearl Justice yang sedikit miss dari seorang Paul. Lalu aja diinjak, Paul-nya cukup sekarat, tapi ternyata Morpheus-nya harus balaskan dengan lelepingkan akankah menjadi deny saat yang mana sudah ada implosion. Esmeralda tumbang bersama Diogo yang ternyata masih bisa flicker ke area belakang. Iya, satu permainan sangat baik CPS kali ini coba untuk masuk ke depan, mencoba untuk mengisahkan seorang Stacy. Satu kali fiksi kali ini mencoba untuk membantu, tapi lihat sudah ada 1 poin didapatkan terhadap seorang Stacy. Satu punishment yang cukup besar kali ini. Implosion yang dilakukan sama Pixie benar-benar bagus banget. Dia menggunakan flickernya bersama dengan Implosion tepat di 2 hero di sisi bawah tadi. Benar-benar satu permainan sangat baik dan satu syarat lagi. Kali ini berhasil ditukarkan dan menjadi hak milik untuk teman-teman dari punya Alter Ego. Tapi kita lihat replay. Final form kali ini mana posisinya tadi? Ini 2 lawan 2. Imperial Justice udah gak kena, tapi masih pengen dipaksa karena memang dari Gyoga udah jalan ke bawah nih. Ya kan? Ya udah dapetin. ya. Rafael sudah dapat, lihat Pixie langsung boom, Implosion dapetin flicker, 2 hero sekaligus berhasil diambil dengan sangat manis. Satu punishment besar terhadap teman-teman dari Alchemika. Bahkan tadi dia sudah implosion, dia terkena turret damage masih bisa kembali ke area belakang tidak terpick off, dan ini adalah timing yang sangat bagus banget sih dari Alter Ego. Sementara itu di area mid lane kita bisa melihat ada Federal Flag di pop up hanya untuk memukul mundur teman-teman dari area Alchemika, menzoning out aja. Sementara dari Fancy Nancy sudah datang dari area bottom lane, nunggu aja, menunggu momentum. Wow, Fumiko sudah mendapatkan Dominance Ice. Yes, dan kali ini kita lihat juga dari seorang Ice sudah mendapatkan Demon Hunter Force, sedangkan Stacy Brute Force-nya kali ini sudah diselesaikan. Fumiko bikin ke arah Dominance Ice jadi salah satu pilihan yang bagus banget karena memang dia juga bisa ngurangin regeneration dari seorang Esmeralda, entah itu dari seorang Sylvana ataupun dari seorang Luna sendiri dengan Starlight seperti lihat sebelah sana. Reverse Order sudah digunakan adalah momen, adalah satu momen yang pas kali itu lebih ke sisi atas, juga sampai 3 jam kali gitu ternyata berhasil dicatat, tapi di sisi tengah bahkan coba untuk melanjutkan dan sudah didapatkan oleh seorang Hanzo kali ini 1 poin. Run ditukarkan oleh Lelepingkan. Pertukaran tidak begitu worth it untuk teman-teman dari Alchemika. Yes, ini Run sebagai kita bisa bilang mid laner ya, ditukar dengan XP laner itu cukup rumit. Sementara itu kita lihat Pixie mencoba untuk mendorong teman-teman dari arah Alchemika dan juga ada jab dari seorang Fancy Nancy. Langsung aja datang Hanzo Ash mengincar ke arah seorang Pixie yang cukup sekarat dan berhasil didapatkan dengan ada mega kill. Yes, mega kill yang sangat baik sekali dikeluarkan sama seorang Ash kali ini 402, belum tersentuh sama sekali. Tubuh asli dari seorang Ash itu benar-benar susah untuk dicari. Dengan hero-hero yang dimiliki sama Alter Ego Nyx, di sini mungkin yang bisa mencari adalah seorang Run dengan Tarshanya. Tapi kalau misalnya sampai dia ketahuan pun, dia akan kena punishment yang cukup besar kali ini dengan punishment damage karena memang dia cukup squishy. Ya, 47 di menit ke-9 kali ini. Talia. Wow, 27.000 dipegang sama Alchemika, sedangkan 25.600 dipegang sama Alter Ego Nyx. ya dimana kalau tadi kita bisa melihat ya sebenarnya tuh di early game Stacy itu cukup meliding dengan adanya satu level lebih unggul dibandingkan Ash. Dia meliding karena dia fokus ke arah objektif, mendapatkan turtle di menit yang awal dan juga mendapatkan jungler yang cukup bebas. Tapi Ash dengan 402-nya langsung mengejar, bahkan kali ini dari arah Alchemika sudah mengungguli dari segi networknya. Wow. Iya, betul sekali. Kalau kita lihat kali ini Diogo-nya juga belum bisa terpick off ya, dia masih cukup licin ya. Tadi penggunaan antara Starlight Force dan juga Brilliance of Order bersama dengan seorang dengan flickernya itu masih benar-benar bagus banget. Tapi lihat sebelah sana Paul
masih menggunakan Imperial Justice kan belum mengeluarkan sama sekali. Ini kalau misalnya sampai kena Imperial Justice ya, bisa meruntuh ya. Ini bakal berat banget loh. Karena dari sisinya teman-teman Alchemica tuh bisa follow up dengan sangat cepat, entah itu X-Board, entah itu Esmeralda, itu mereka bisa melakukan satu AOE yang cukup luas gitu loh. Dan itu memang skema yang mereka miliki dengan ada hero-hero yang mereka kantongi pada saat ini. Memang sudah sesuai dengan draft pick yang mereka punya ya, dimana tadi kita juga sudah melihat Queenie bersama dengan Paul bahkan kali ini sudah mendapatkan War Axe-nya yang akan membuat lebih sustain lagi dengan adanya stack yang dimiliki, apalagi terutama X-Board ya. Dia itu bakal stacknya mantep banget sih dengan adanya War Axe, tapi udah didorong aja. Ya, tapi kan suasana Geogai kali ini Brilliant of Order saja tidak ingin terlalu memasukkan serat di sisi atas. Ternyata Lepingkan beradu di sisi dengan seorang Fancy adu shield. Siapa yang bakal dimakan shieldnya satu persatu. Fancy pun tidak ingin memaksakan keadaan, tapi sedangkan Lepingkan mencoba untuk menggocek di sini ambushnya. Kalau tadi dia masuk ke dalam ambush itu udah berfiksi, ini tuh bisa bahaya sekali. Iya. Sedangkan kalau kita lihat Ash-nya lagi-lagi dengan para hantu kali ini mencoba untuk mengunci pemain-pemain dari Alter Ego Nyx, tapi dari seorang Rondo langsung melakukan Wings by Wings dan berhasil menyelamatkan diri. Yes, dan dari seorang Queenie mencoba untuk zoning out teman-teman dari Alter Ego, dan ini dari Alchemica mereka benar-benar mainnya kompak banget sih, dimana dia dengan adanya Hanzo mencoba untuk membackup ini belakang dari seorang Hanzo dengan ada Poe. Betul sekali gitu. Kayak Poe-nya dari tadi juga mencoba untuk ngasih informasi terus ini gerak ke sini ya, ini gerak ke sini ya, dan itu jadi important notice banget buat yang lain gitu, karena yang lain bisa bergerak dalam saat nyaman. Apalagi Ash kali ini yang hantunya ya udah yang penting udah bisa ngasih sekaratnya, udah bisa ngeganggu Stacy-nya, ketahuan positionnya. Sedangkan dari seorang Xbox, dari seorang Queenie kali ini bebas banget untuk melakukan push, tapi nanti di atas kali ini siapnya dibuka Imperial Justice. Bola di kepala Fancy pun kali ini berhasil diambil sama teman-teman dari Alchemica. Yes, Fancy Nancy tumbang, sementara itu di area midland Queenie masih bisa untuk zone out dengan adanya Poe dan juga Gyogoi. Teman-teman dari Alter Ego tidak mempunyai chance sedikit pun untuk nge-push ke arah midlane dari Alchemica. Dan kali ini Lord pun juga sudah hadir yang nampaknya bakal langsung diamanin dengan arah Alchemica, yang mana Alter Ego sudah kehilangan satu membernya yaitu Fancy Nancy. Ya, tapi kali ini Lord 15.000 lagi. Sedangkan kalau kita lihat barrier sudah mulai dibuka. Poe, Queenie, Lepingkan sudah mencoba untuk mengunci ke arah depan, tapi lihat Buster Profius coba untuk open vision ke arah depan, tapi lihat ini cukup sekarang, tapi masih bisa sedikit mundur kali dengan flickernya. Sedangkan Ash kali ini cukup pede dengan satu wave minion mencoba untuk dapetin satu Elsa Sparrow terlebih dahulu, dan mungkin coba untuk memberikan damage dari Ron bahkan 50% sudah gila begitu saja itu HP-nya. Yes, melihat adanya kesempatan di arah mid lane yang cukup terbuka lebar dari Alter Ego, yang mana tadi mereka cukup sekarat dan akhirnya harus mundur dulu untuk mengisi darah, mereka langsung aja dari arah Alchemica setelah mendapatkan Lord bergerak ke mid lane, mendapatkan outer turretnya, bahkan mencoba untuk menzoning dari segi jungle-nya, tapi Stacy kebetulan dia sudah berhasil mendapatkan semua buff-nya. Ya, kalau sekali terlihat dari item juga, kalau kita lihat Profius, Clock of Destiny, Dominance Eyes, Athena Skill, tapi lihat lagi-lagi kali ini seorang Ash yang ke arah belakang dan coba memberikan damage, tapi lagi-lagi susah banget untuk ditangkap gitu loh. Seperti yang kita lihat juga kali ini item ini dimiliki sama seorang Xbox bakal jauh lebih menyebalkan lagi karena udah memiliki Ash Queen Makin slow. Udah langsung gerakan atas ditertahan kali dengan Imperial Justice. Romantic Wave bakal keluar satu ternyata langsung melakukan flicker mundur ke arah belakang, dan Queenie tidak ingin membuka langsung sanity yang dia miliki. Oke, dan ini dia Super Minion sudah masuk lagi. Apakah masih bisa ditumbangkan di inhibitor turret atas, karena satu hit banget, tapi lihat Pixie dengan konsilnya mendorong Paul bersama dengan impulsion dan langsung jadi Feather Respect. Satu orang pemain dari Alchemica harus tumbang. Betul sekali, dan Ash kali ini berhasil mendapatkan satu inhibitor di arah atas, sedangkan Queenie kali yang harus mengumpulkan Kiraga armornya lagi, tapi Pixie lagi-lagi Sacred Hammer dibuka coba untuk mengganggu, dan kali ini teman-teman dari sisinya Alchemica tidak ingin memaksakan. Kita udah cukup dapetin inhibitor, Betul. hampir dapetin bawah juga. Yap. Next kita war, kita dapetin bawah sambil nunggu tengah. Iya benar banget, yang mana juga mereka sudah kehilangan Paul sebagai yang kita bisa bilang frontliner, tanker dan juga locker dari Alchemica. Mereka tidak mau terlalu mengambil resiko, sementara itu Stacy mencoba untuk di zoning out lagi dari Alchemica. Benar-benar Alchemica nggak ingin memberikan Alter Ego main. Dan kalau kita bisa lihat dari segi itemnya pun, Pixie tapi ternyata dikejar kali ini. Sudah ada Fumi Eko dan Lepingkan dengan barriernya cukup sekarat, dua orang mengincar dan harus tertumbang. Fumi Eko akan menjadi target selanjutnya, nggak bisa kemana-mana, di mana Poe juga kali ini sudah datang. Iya betul sekali, itu agak sedikit berbahaya memang ya.
apalagi Fumiko-nya juga ikutan masuk ke dalam sana, jadi kayak udah nggak akan bisa ngapa-ngapain. Apalagi kalau kita lihat Pixie tadi memang dikurungin sama 3, kayak mereka tahu ini kalau bisa sampai kita kena implosion terus Procreation bisa berdansa dengan sangat nyaman, bakal ngasih punishment yang terlalu besar buat teman-teman dari tim Alchemica. Jadi kayak mereka lebih berfokus ke arah Pixie terlebih dahulu, dan Fumiko langsung bisa kena punishment yang cukup besar karena memang kalau Lily Pink juga bikin ke arah magic damage yang cukup besar gitu dengan ada Calamity Reaper. Iya betul. Terus dia juga bikin ke arah brute force. Dan ini dia nih ya, buat teman-teman yang penasaran, ini adalah kolaborasi bareng sama EP Chan Art. Dan ini adalah cibi-cibi dari para player yang bermain kali ini nih. Wah, ini lucu banget ya, Evi-chan bikin figur-figur dari pemain RRQ Mika. Cute-cute banget dan sesuai banget, dan ini adalah dari alter ego juga, kita bisa melihat. Sementara itu mau di-press aja, kayaknya dipaksakan di area bottom lane-nya. Sudah mulai di-stun seorang Pixie dan berhasil mendapatkan inhibitor turret di area bawah. Iya, tapi penetration damage yang dimiliki sama Diogo ini kita udah masuk 16 menit, kita udah masuk ke dalam late game. Lunox di sini benar-benar bakal ngasih penetration damage yang sangat besar. Apalagi yang seperti dibahas sama Talia di awal, kalau misalnya Lunox dibawa ke arah late game tuh hero-hero tebal pun bisa di squishy dengan sangat mudah. Iya, meleleh semua ya di situ Talia ya. Benar, dimana juga tadi aku sudah melihat Lele Pinkan membeli satu item Feather of Heaven, yang mana dia dengan Esmeralda yang cukup tanky sekarang dengan ada barrier, dia sebagai frontliner itu bisa menahan dan menyicil pergerakan dari alter ego yang cukup baik dengan adanya attack speed dari basic attack yang dimiliki dari item Feather of Heaven. Iya, karena memang dia harus mengumpulkan shield sebanyak mungkin. Tapi kita lihat kali ini Conceal diarahkan ke arah depan dan masih terkena satu kali ini banyak kemarin yang sebelah sisanya kini dibuka. Kali ini Queenie nih karena siapa? Kali ini malah Fumi Eko yang terkena damage seperti explosion karena 2. Tapi kita attack ada di sisi belakang kali ini. Sedangkan Fumi Eko maju ke arah depan mengunci ke arah seorang Paul dan juga S mau lari kemana? Kabur kanan kiri depan belakang, tapi lihat di sebelah sana Lele Pinkan masih berdansa dengan dia punya Stardust Dash, tapi lihat sebesar falling stun. Fumi Eko jadi incaran utama dan bahkan Fumi Eko harus lari secepat mungkin karena memang Lele Pinkan memberikan damage yang terlalu besar. Yes, dimana kali ini RRQ Mika akan mengamankan Lord yang kedua tanpa ada terjadi kontes yang mana alter ego Nyx harus mundur. Mereka sudah di zoning out, mereka cukup sekarat, mereka harus kembali regroup, isi darahnya kembali karena kali ini Lord bakal langsung mengincar ke area top lane mereka yang sudah tidak ada lagi inhibitor turret yang mana dari item. Kita bisa melihat barusan Stacy akhirnya menyelesaikan satu buah Malefic Roar, yang mana kalau kita lihat memang hero-hero dari RRQ Mika ini butuh banget physical penetration, tebal-tebal banget. Tapi apakah itu sanggup untuk menahan gebrakan Lord yang kedua? Betul sekali, karena Lord kayak sudah bergerak ke arah atas, coba untuk mengganggu. Kalau kita lihat skill per minute itu cukup kecil gitu dengan 15 total skill, tapi lihat sebelah sana S-nya bayang-bayang berada di depan, tapi langsung itu ini hanya mengenai cara fancy nancy dan fancy nancy masih bisa untuk sedikit mundur, sedangkan Proteus dari depan berhasil mencapai seorang Queenie sendiri, sedangkan Paul juga kali ini malah berhasil mencari seorang Fumi Eko, sedangkan Esmeralda Gyogai kabur ke arah mana, kali masih melakukan flicker, masih ada flicker dan juga cancel out. Fancy nancy kali ini Immortality bakal bisa, tapi Lord masih bersibuk di arah depan, coba semua fokuskan ke arah base, tapi sayang kali ini Hidden Eyes dibuka hanya untuk mendefense, tapi apakah di sini dari minion-minionnya masih mencoba untuk melakukan hit terhadap base, tapi sepertinya kali ini dari sisi Gyoge ingin sedikit mengganggu, sedangkan Immortality pecah maju mencoba untuk berfokus ke arah base, tapi tidak bisa, malah mendapatkan ke arah seorang run dan harus mundur Karena dari RRQ Mika sudah kehilangan 2 pemainnya. Tapi lihat ini super minion yang ngeselin banget, bikin deg-deg karena yang mana dari alter ego kita bisa melihat base-nya sekarat banget. Untung tadi ada Pixie juga di sana yang mendorong semua minion super minion dari base mereka. Itu kalau enggak itu udah bisa sih game pertama dimenangkan sama RRQ Mika. Detik-detik yang benar-benar menegangkan sekali beberapa hit terakhir. Sebenarnya kalau tadi mereka ya nggak ada, kalau tadi dari run nggak buka ke arah Feeder Artifact, terus teman-teman dari Kimika ikut di sana untuk melakukan hit, bakal kena itu biasa. Tapi lihat sebelah sana bayang-bayang dari seorang S mengincar kalau seorang Stacy cukup berbahaya, tapi masih bisa untuk mundur kali ini. Tapi lihat sebelah sana di seorang Fascinasi harus mundur secepat mungkin, masih bisa dipecahkan kali ini sama seorang Queenie, sedangkan Fumi Eko di sisi belakang bakal terkena Chromatic Lens dan bye-bye goodbye. Killing spree untuk seorang Gyoge, sedangkan Pixie masih melakukan implosion terkena 2, tapi killing spree dikeluarkan sama seorang Stacy dengan ada lihat Sonata Rhapsody juga, sedangkan lihat sebelah sana didorong ke arah belakang masih ada Immortality, harusnya masih bisa tertarik ulur lagi, dan Lele Pinkan kali ini belum bisa untuk mendapatkan ke arah base, sedangkan 2 wave datang dari arah atas dan juga dari bawah. Yes, kali ini sudah memasuki base, mencoba untuk di-clear aja dengan run bersama dengan Pixie yang merupakan cleaning lane terdepan bagi alter ego. Tapi sementara itu kita melihat Stacy cukup sekarat,
bisa di pick off dengan adanya Last Insanity. 2 orang kah akan di pick off, nggak ternyata Pivinasi cukup terasa di area depan. Kali ini dari Rurun langsung membawa Feather Ice Rack-nya. 1 Immortal pecah, tapi lihat base-nya terbuka lebar dan ini dia game pertama. Match pertama dimenangkan oleh RR Kimika. Yeay, Kimika kali ini berhasil mendapatkan satu kemenangan yang sangat luar biasa sekali kali ini, dan mereka benar-benar melakukan punishment yang cukup besar ya. Kalau kita lihat tadi memang pergerakan dari Altrigo awal mulanya bagus banget, apalagi dari seorang Tigreal sih, dari seorang Pixie kali ini dengan Tigreal benar-benar bagus dan benar-benar inisiasi yang luar biasa. Tapi